Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali bikal hudan ni'am. Ya sahibal isra'i wal mi'raji, ya sahibal maqami ya dzat daraji. Anta rasulun wa nabiyyun ummi, anta rahimu wa habibul mun'imi. Ya ayyuha syafi'u ya musyaffa'u, kullu syafi'in huwa minka yasfa'u. Antal musyaffa'u syafi'u isfa'lana indal karimi abada wa rabbina. Ya ayyuhal ghasus salamullah alaika rabbini biiznillah. Wa nuzur ilayya sayyidi binadrah musiladil hadratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama muslimin billahi tiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ighfir ya sirif tawahdina qariba ali bainana ya Rabbana. Ya Rabbana ighfir ya sirif tawahdina qariba ali bainana ya Rabbana. Ya Rabbana ighfir ya sirif tawahdina qariba ali bainana ya Rabbana. Amma ba'd. Sahina Rabbina Mbah Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu sirah wa radhiyallahu an Ma'alif Fahidiyah yang senantiasa kita muliakan, kita hormati dan kita ikuti. Wal mukarramah Banyai radhiyallahu anha ahlal baitiha yang kami muliakan. Para bapak-bapak, ibu-ibu jamaah lainnya pusat, provinsi, kabupaten kota, kecamatan, desa-desa, serta imam-imam jamaah, khususnya panitia, wahidia, anjuk sekitarnya yang kami muliakan. Panitia penyelenggara mujadah Rubusana sekaligus khaul beliau Ma'alif Akhidiyah. Panitia penyelenggara mujadah Rubusana memperingati menghormat Isra Mi'raj beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kami muliakan. Para bapak-bapak alim ulama, masyayikh, asatidz, astatidzah yang kami muliakan. Bapak-bapak pejabat baik sipil TNI Polri yang kami hormati. Para bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat semuanya. Para remaja yang kami cintai, kanak-kanak yang kami sayangi. Hadirin hadirat, mujahidin wal mujahidat semuanya yang kami muliakan. Perkenankanlah pribadi kami ikut di belakang hadirin hadirat untuk memanjatkan puja-puji tasyakur kehadirat ilahi wa rabbi fi qouli alhamdulillahi rabbil alamin. Atas segala nikmat yang senantiasa kita terima, baik nikmatul ijad maupun nikmatul imdad. Dan pada malam ini kita mendapat fadhil yang istimewa, dapat berkumpul bersama-sama
dalam mujadah dalam meringati menghormat Isra Mi'raj beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan tiada alasan kami sampaikan ribuan terima kasih, menyampaikan pada hal semuanya. Mudah-mudahan sanjungan salawat salam barokah yang bertambah-tambah dilimpah ruahkan kebangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabi baturiyatihi dan seterusnya. Kami ikut para beliau yang telah lalu. Para hadirin hadirat, untuk menyingkat waktu, mari hati kita sesuaikan dengan acara yang kita sedang melaksanakan bersama, yaitu mujadah bersungguh-sungguh. Mujadah bersungguh-sungguh. Ya, bersolawat, berdoa, tawasul, dan seterusnya. Mari dengan lillah dan billah, li rasul bi rasul. Sambil mendengar matur, mari hati kita berdep-dep kehadirat Allah Subhanahu wa taala, memohon fazil Allah taala, hidayah taufik yang sebanyak-banyaknya, syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebanyak-banyaknya, barokahnya beliau Ghausiyah zaman, barokahnya Mbah Mu'alif Wahidiyah qaddasallahu sirah baradhiyah yang sebanyak-banyak. Al-Fatihah. Ya Rabbana Allahumma salli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wa ala alihi wa ja'alana ma muslimin bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ghfir ya siri tawatina qariba alif bainana ya Rabbana. Al-Fatihah. Para hadirin hadirat yang kami hormati, sebagaimana kita maklumi bersama, sholawat ini satu amal yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau lainnya sholawat ini diterima kalau ikhlas, kalau tidak ikhlas yang tidak diterima para hadirin hadirat. Alhamdulillah, mujadah wahidah ini sholawat, ajaran-ajaran, doa-doa, perjuangan, bahkan perjalanan di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholawat para hadirin, sebagaimana kita maklumi bersama, sholawat ini kata jamak artinya doa. Bersolawat berarti beberapa doa mohon pada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan-kebaikan untuk beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sesuai dengan kedudukan beliau para hadirin hadirat. Sholawat sebagaimana kita alami bersama, secara kesimpulan akal adalah doa. Doa berarti ada keyakinan kepada yang didoai, yang dimohoni. Tahu dan ada yang dimohoni sekaligus dengan doa
sebagai pernyataan pengakuan mengagungkan pada yang dimohoni. Sekaligus keyakinan bahwa yang dimohon itu pasti memberi, berarti juga mengagungkan. Mengaku ada di atasnya, ini berarti mengagungkan. Kemudian berdoa padanya, otomatis mengagungkan. Kita tidak mampu, maka kita mengagungkan, maka kita mohon para hadirin. Di samping doa itu merupakan realisasi perjalanan mengagungkan Allah. Sekaligus doa itu merendah diri, menyadari bahwa kita tidak mampu, lemah para hadirin, membutuhkan sekali. Berarti ini menyadari, merendah, istilah tawadhu. Tawadhu, beberapa ahli mengatakan kalau di dunia umum ini akhlak, tapi kata menyengaja merendah berarti dia di atas kemudian merendah, justru takabur. Ada yang bilang begitu. Tawadhu yang hakiki adalah melihat keagungan Allah, maka dia merasa hina dina, merasa butuh, merasa dan seterusnya. Itulah tawadhu yang hakiki. Kita bersolawat karena di samping diperintah, yang melaksanakan perintah solawat. Di akhir zaman ini para hadirat, betapa indahnya sholawat yang di akhir zaman ini para hadirat. Karena di saat sulit menemukan suatu guru, istilah umum guru, murabi, kita sering matur menemukan guru di akhir zaman ini sulit sebagaimana menemukan burung gagak berwarna putih. Jadi tidak mungkin. Padahal kalau belum menemukan guru dimaksud, masuk di dunia, keluar dari dunia, dia membawa dosa-dosa banyak sekali, bahkan tidak merasa kalau berdosa. Satu segi kalau tidak ketemu begitu keadaannya, tapi ketemu tidak mungkin terjadi. Sulitnya sebagaimana menemukan burung gagak berwarna putih. Para ahli meneruskan orang itu dengan mengatakan gantinya sholawat. Mengapa sholawat? Itu tadi diantaranya. Sholawat adalah sikap pengagungan pada Tuhannya. Dia merasa ada yang mampu berarti mengagungkan. Merasa yang beri berarti juga mengagungkan. Merasa tidak mampu berarti merasa hina dina, merasa lemah, merasa itu. Menyatakan butuh mohon, maka mengagungkan pada mohon itu. Itulah doa para hadirin. Sholawat. Ya mari maka dalam Wahidiyah ini irama-irama jasmani, irama fisik, lagu disesuaikan, jangan sampai ekspresi lagu itu konsentrasinya fokus pada manusiawi. Lagu walaupun ini jasmani, fisik, ini akan membawa kejiwaan orang yang mendengar relatif. Mungkin seperti ya syafi'an
Walqissalatu wassalam. Mungkin kalau lagu ini juga mewakili rohani kita. Atau mungkin lagu yang lainnya ini juga ada yang justru sebaliknya, sehingga orang yang kedengaran irama walaupun jasmani itu relatif kefokusan ingat Allah, mengagung Allah, merendah diri, itu mungkin juga akan terjadi dengan irama walaupun ini jasmani. Tapi mungkin kalau tidak ketepatan, ada bentuk lagu yang lainnya, ini justru kefokusan konsentrasi kita pada manusiawi, entah menikmati sesuatu makhluk, entah menikmati sesuatu sendiri, tapi ini yang berjasmani pribadi seseorang, bukan langsung pada Tuhannya. Ini secara umum begitu. Maka pada waktu itu di awal dulu setelah ada Nazom Iya Syafi'al, beliau menawarkan pada anak-anak, siapa saya yang biar membuat suatu lagu. Saya kurang begitu detail, saya simpun terakhir, langsung beliau paring lagu itu. Ya bagus, cara alif melafat tadi bagus tuh kita. Para hadirin yang dihormati, nilai ketulusan seorang, kami tidak salah, juga ditentukan sejauh mana nilai konsentrasi, kefokusan konsentrasi. Lah ingatnya pada Allah, Rasulullah lebih fokus. Niat ibadah semata-mata pada Allah yang tidak merasa alam semesta dengan Allah. Pas gerakan perjalanan niat, sejauh mana konsentrasi kita, khusus fokusnya madepe, meligine. Kalau kita fokus pada Allah, sebabnya apa? Ya macam-macam relatif sebabnya. Tapi kesimpulan hatinya fokus pada Allah, frekuensi kadarnya itu menentukan nilai ketulusan. Bahkan akan hancurnya sesuatu nilai amal juga mungkin disebabkan tercabang-cabangnya kefokusan ingatnya pada Allah. Ya ingat Allah, ingat dirinya, ingat surga, ingat neraka, ingat temannya, ingat perjuangan, ingin dan sebagainya itu. Ya kita tidak melarang menjadi acara surga, tapi kita harus berhati-hati. Kefokusan ingat Allah, ibarat satu pekerja, di saat manusia ini diberi bank-bank tentang imbal balik suatu pekerja, suatu pekerja, maka nilai hikmah pada yang dihikmah itu terkurang, terbagi lainnya. Misalkan, ya ini saya teringat sedikit ada istilah apa ya, sedetik daripada istighraq, sesaat samajlis di atas saya, sedikit dari istighraq itu lebih baik 1000 haji. Ya maaf, ini bukan Wahdah yang mengatakan, tapi di satu kitab para ahli, bukan saya, bukan pengamal. Kita sedikit
mengungkap apa sih memangnya istighraq. Jadi ini kalau kami nggak salah, bagi orang awam secara teori ini ingat atau melihat. Ingat, ini dindeng selama Jawa, dindeng fokus, nggak dicampur yang lainnya. Ingatnya dindeng istilah orang Jawa ya, fokus. Di samping kadarnya ditinggikan frekuensinya. Ya, meningkat, maka ingat itu berubah menjadi musyahadah, penyaksian. Begitulah kepada Allah. Bagi orang latihan, ya kita fokus ingat Allah. Menteleng artinya menteleng ngendeng, semua apa lingkungan tidak diperhatikan. Karena memang detik-detik kita begitu. Nah, ingat itu dengan fokus meningkat kadarnya, maka berubah penyaksian atau musyahadah. Musyahadah terus meningkat istighraq. Istighraq ini ada dua, istighraq wahidiyah dan istighraq ahadiyah. Ini kami menerukan, kami juga belum bisa ya, kita mesti bersama-sama belajar bersama-sama. Istighraq wahidiyah, ya istighraq, tapi masih kelihatan selain Allah. Ini kalau falsafah, ya ini kami tidak menyamakan Allah dan makhluk, tidak. Cuman untuk memudahkan pemahaman dan meningkatkan daya realita, daya pelaksanaan, sehingga lebih mungkin mampu melaksanakan. Daya realita semakin kuat dengan mudahnya sistem itu. Nah ini di luar belum ada yang membudayakan kepribadian itu. Sabda Allah dalam hadits qudsi, aku menciptakan kau wahai Nur Muhammad dari nurku Allah Subhanahu wa taala. Dan aku menciptakan makhluk ini dari nurmu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini mu'alif untuk meningkatkan, meringkes sehingga meningkatkan daya pelaksanaannya. Ini memberi apa istilahnya itu motivasi benang kapas kain itu. Kain ini makhluk, benang Nur Muhammad, kapas itu Nur Allah. Nur Allah. Ya terus harus ada kata nur, karena nanti kalau tidak ada kata nur itu jadi fitnah. Dan itu sendiri memang ada kata nurnya. Khalaqtu kami nuri, ya ada kata nurnya. Ada redaksi nuri itu. Secara teori, insya Allah manusia itu ada kemampuan istighraq wahidiyah. Satu contoh. Tapi wallahu alam, kalau kami tidak salah. Istighraq wahidiyah, gambarannya kalau kami nggak salah, kita melihat tenggelam, melihat kapas, rasa, perasaan, keyakinan hanya satu kapas, benang kain tidak ada. Ini hakikat wujud, hakikat porsi wujud, yang dan satu kapas. Di saat kita tendang kapas, benang kain tidak kelihatan, itulah istighraq ahadiyah. Kita mandang Allah, meningkat musyahadah, meningkat istighraq, tidak kelihatan lainnya, hanya Allah, bukan kosong, bukan gelap, bukan padang, tapi Allah.
Itu istighraq akadiyah. Istighraq wakidiyah ini ngendeng kapas, yakin bahwa yang ada hanya satu kapas. Walaupun mata fisik, mata jasmani melihat ada kain, ada benang. Dan di sini cuman kami tidak memahami, belum berani mengatakan. Memang secara teori, ya memang sulit kita mengkategorikan secara pasti. Maksud kami, kita melihat kapas, istighraq, ya, kapas. Ini kalau mata fisik kelihatan kain dan benang. Tapi mata hati kita tetap hanya ada kapas. Keyakinan, pemahaman, keyakinan, rasa benar tidak ada. Ini kalau bayai ya tadi istighraq wakidah ini ya istighraq pada Allah, tapi lainnya masih kelihatan. Seperti kita mandang kapas, benang, kain, ya ada tapi dalam hati yakin itu tidak ada. Hanya bayangan hati. Mungkin kita pernah melihat kain mungkin gitu ya, atau benang. Tapi keyakinan ada tidak ada, walaupun kelihatan. Mungkin istighfar juga tingkat-tingkat mungkin saja. Wallahu a'lam. Para hadirin yang saya hormati, mari ini wakidiyah ini kita terapkan. Sudah sejauh mana sih kita sebagai pengamal ini mampu melaksanakan istighraq para hadirin hadirat? Tadi lebih baik sekian ribu itu nilainya, bukan wujudnya hajinya, bukan ya. Kan di sini bakas istighraq itu nilai hati, bukan fisik, bukan jasmani. Maka dibandingkan dengan sekian ribu itu juga nilainya, bukan keseluruhan, bukan, tapi nilai. Kalau kami nggak salah. Nah, dengan ini kita mungkin akan bisa meraba-raba. Ya. Istighraq akadiyah. Tadi kami pernah bertanya-tanya, ya kita mesti bersama-sama yang menerima, yang memberi, tapi tentunya kita juga melihat, bukan menerima kita telan saja, tapi kita terima, bukan ditelan begitu saja, itu relatif. Ya. Kita sering pernah bertanya, mungkin orang luar Islam, tokoh atau pencetus luar Islam, itu mungkin terjadi dia ada rasa alamin. Mungkin kita juga bahasanya ya rahmatan lil alamin, ya rahmatan lil alamin. Mungkin terjadi karena dia mendekat hadap sang pencipta, naluri makhluk yang butuh, yakin ada di atasnya, maka dia hubungan rohani memfokuskan ingatnya, hatinya. Tidak kemungkinan dia mendapat tetesnya kasih sayang Allah, sehingga dia diberitahu dan sehingga dia punya rasa belas kasihan pada alam semesta ini. Kemudian saya tanya, fokusnya itu mereka agama itu pada hakikat Tuhan ini baik atau tidak?
tidak bahas agama, tidak bahas apa ya, cuman nilai hati yang dia fokus pada zat pencipta alam semesta dengan status penghormatan, walaupun ini akal ya. Istighraq itu yang terjadi di luar Islam itu baik tidak, hanya istighraqnya saja yang kita bahas. Kebanyakan mereka akan mengatakan baik, tapi bukan saya mengatakan, kami juga menirukan bagus. Karena di sini tidak ada orientasi tentang agama. Ajeng saya meneruskan, kalau benar ingat pada Tuhan pencipta, dia tidak kelihatan dirinya baik, apalagi di dalam Islam. Istighraq dalam Islam lebih-lebih istighraq yang berkaitan dengan perjuangan tahalluq bil Rasul dan Allah dan Rasulnya, berkaitan dengan perjuangan nas'alukallah bihaqqihi antughriqana fil jati bahril wahdah. Ini alhamdulillah barakan hadirat. Ini kita di akhir zaman ini diberi kenikmatan oleh Allah para hadirat, masya Allah, menemui salat dan ajarannya para hadirat. Di saat manusia sudah tidak ada yang mampu jadi guru, tapi Allah menganugerahkan yang luar biasa berupa gantinya sholawat. Ini kata para ahli. Mengapa sholawat? Karena saya tadi itu sikap pengagungan pada Allah dan sikap merendah diri sekaligus ditambah sikap menyintai kekasih Allah, yaitu beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholawat yang tepat diartikan, disimpulkan bahwa Rasul jadi jembatan kita untuk mengagungkan Allah. Keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kita jadikan jembatan untuk mendekat kepada Allah Tuhan kita, mengagungkan Tuhan kita, ta'zim pada Tuhan kita, dengan harapan Allah memberikan kebaikan pada junjungan kita. Sungguh betapa indahnya para hadirin. Nah, ini terus kita bagaimana status perjalanan salat kita, apakah sesuai dengan makna kandungan salat itu sendiri. Kata jamak beberapa doa, sedangkan doa itu pengagungan, mengagungkan seagung-agungnya pada Tuhan kita, meyakini mampu, meyakini memberi, mengagungkan, meyakini tidak mampu, merendah, hina dina, lemah, butuh, yakin memberi, kemudian kita minta, mohon, maka mengagung juga. Itulah arti kandungan sholawat. Kemudian sholat di akhir zaman ini para hadirat, ya saya cuma menirukan, kalau kami mungkin khilaf mohon maaf, kalau kami tidak salah. Tanya siapa murabbi, beliau mengatakan sahibuha sallallahu alaihi wasallam. Sungguh betapa indahnya. Berarti kita ini dalam lingkaran murabbi, kekasih Allah sebagai penyalur rahmat bagi alam semesta para hadirat. Sehubungan apa kita dengan ini sekarang para hadirat? Apa hubungannya Mbah Yai dengan ini? Apa hubungannya Mbah Yai dengan ini semua itu para hadirat? Tidak ada guru tapi ganti sholawat. Tidak berarti ganti ninggal saya, tidak. Betapa kita bersyariat, karena kelemahan kita tetap saja nafsu kita mendominasi dalam ibadah kita para. Itu tidak merasa para hadirin. Bukan arti mengganti ninggal saya, tidak. Ya tetap berjuang meningkatkan budaya kita, syariat kita. Tapi tetap saja kita tetap sering jatuh. Dibangunkan
beliau salah dibangun bahaya, jatuh lagi dan seterusnya para hadirin. Maka di sini sekali lagi kata mengganti bukan berarti meninggalkan syariat, tidak. Justru ditingkatkan. Sebagai konsekuensi kita ikut kita pada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin sekarang mari kita hayati, kita teliti. Apa sih kaitannya wakidah dengan tadi itu? Gantinya sholawat. Bahkan apa sih kaitan dengan Al-Mahdi, Al-Adil, dan seterusnya. Ini sama-sama lah di akhir zaman para hadirin. Yang jelas sekarang fakta dan banyak ulama mengatakan, loh, wajah itu kan amalan orang di atas sana, amalannya atas sana. Mungkin terlalu tinggi lah kira-kira begitulah kira-kira. Bukan kita kata ini. Sehingga ada pengamal menyiarkan wakidiyah dengan panggilan jiwa nurani, nazroh dan seterusnya. Dia bekas korak, bekas. Dia ngomong nih sholawat, ngomong ya Sayyidi, ngomong nih bila-bila. Ya kami yakin kalau mereka itu mungkin jujur, husnudzon. Tapi dalam status logika manusia umum, sok. Seperti ada sikap politis. Ujung-ujungnya ingin ben hormati karena yang diomongnya begitu tinggi. Itu mungkin yang nggak paham. Tapi yang paham itu dia itu gelora jiwa. Buah daripada dia ya Sayyidi ya Rasulullah. Diberi ketenangan jiwanya. Bantu solusi kesulitannya para hadirin. Sampai rohanya lebih senantiasa ingat pada Allah dan Rasulnya para hadirin. Saya teringat hubungannya Wahidiyah dengan Al-Mahdi, dengan Al-Adil dan seterusnya, dengan gilang-gilang di akhir zaman. Tadi saya mengatakan bahwa di akhir zaman ini begitu, maka gantinya sholawat. Semua sholawat sama, semua sama pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang baca salat kepadaku 1, Allah memberi 10, 100. Para ahli mengatakan salawat Allah pada orang itu berupa ampunan dan kasih sayang. Sehingga kita 1 salawat diterima pasti. Berarti pasti mendapat kasih sayang Allah 10. Maghfirah 10 juga para hadirin. Itulah maka ulama mengatakan gantinya salawat. Di samping itu orang baca salat disertai Allah dan malaikatnya. Allah mungkin kalau kita ini nyuruh berbuat baik, beramal atau mujahadah, kita mendahulunya, baru kita menyuruh di saat cinta sudah melaksanakan mujahadah, mungkin kita kadang-kadang istirahat, tidak mujahadah. Itu sudah indah. Sudah indah. Lebih-lebih Allah yang Maha Agung, yusalluna ala nabi, sedang dan akan bersolawat. Jadi terus bersolawat terus tanpa berhenti. Itulah Allah menyintai nabi kita. Maka Allah dan malaikatnya senantiasa memberi sholawat pada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping Allah Ta'ala menyintai Nabi kita, Allah Ta'ala ternyata menyintai umatnya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam para hadirin. Bahkan Allah memerintahkan oleh orang yang beriman, hadir kalau dia sholat salam pada yang sebaik-baiknya. Sebelum Allah merintahkan melaksanakan. Mungkin kalau setelah kita melaksanakan, kalau kita ini berhenti itu sudah baik. Allah tidak.
Kita tetap terus menerus bersolawat untuk Nabi kita. Di atas maha akhlak para hadirin. Kalau kita berbuat baik puasa, kita sebelum perintah kita berpuasa. Yang kita suruh itu berpuasa, mungkin kita suatu saat berubah tidak berpuasa. Itu sudah mulia, sudah berakhlak. Tapi Allah jauh lebih daripada itu para hadirin. Memberi suatu pada Nabi kita, malaikah-malaikahnya. Termasuk menyempurnakan, menyintai umatnya Nabi kita. Maka juga memerintahkan dilaksanakan, hai orang beriman, adalah dua salat yang sebaik-baiknya pada Nabi itu. Para hadirin yang dihormati. Salat Waqidiyah lahir sekitar tahun 1959. Beliau Mbah Yai mendapat alam gaib dari Allah dalam keadaan berjaga, tidak tidur. Masuknya supaya beliau itu memperjuangkan, ya, supaya ikut-ikut, derek-derek, berjuangkan mental masyarakat dengan batiniah. Ya, derek-derek ikut-ikut. Waqidiyah lain daripada yang lain. Dan lain dengan karakter manusia, semuanya. Ini di antara fakta, di antaranya satu. Biasanya hasil taklifan sholawat itu mengambil nama mu'alifnya. Tapi Waqidiyah tidak. Mengambil nama kandungan Waqidiyah sendiri. Yaitu kita balikan Asma'ul A'zam. Allahumma ya wahidu ya ahad. Ini menunjukkan betapa pentingnya kandungan surat Waqidiyah dan Jan itu. Dan betapa leburnya Mbah Yai pada Waqidiyah itu sendiri para hadirin. Tidak kelihatan beliau sendiri. Satu, supaya derek-derek. Kedua, beliau pada waktu terakhir mendapat desaan yang ketiga, begitu beratnya, merasa terancam beliau. Merasa terancam kalau tidak segera mengambil langkah-langkah. Maka beliau semakin meningkatkan aktivitas amaliyah, sampai jasmani beliau terganggu kesehatan beliau para hadirin. Sambil berbaring. Pada waktu itu beliau dawuh, begitu kerasnya peringatan yang ketiga ini, sampai kalau gemetar sak sampun pun menika. Lajeng kalau coret. Kok sebenarnya dados sholawat, padahal mboten wonten rencana damel sholawat. Ini akal manusiawi, wong umum, bukan agamis, ya kurang akal, enggak seperti enggak sengaja. Lebih-lebih beliau meneruskan sambil gelusuan. Mungkin pada itu memang kesehatan beliau terganggu sehingga berbaring sambil mengkurup. Lazimnya Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu lahir itu mengkurup, itu istilah orang Jawa ya itu. Jadi beliau ikut-ikut yang tidak mencampuri manusiawi pada perwujudan Waqidiyah itu. Ini kedua. Ketiga, beliau pernah dawuh tawadhu beliau dan anti butuh jalan dengan menyampaikan suatu kesimpulan. Guru di akhir zaman, ya seperti tadi saya sampaikan, belum meneruskan. Daripada terjadi murid palsu, guru palsu, kandang saat monggo sareng-sareng mawon. Dan insya Allah Waqidiyah cukup untuk suhan pada Allah Ta'ala dan mengantarkan orang lain. Beliau tanpa butuh jalan, diteruskan masih ya.
Ya kalau perlu semua harus dianggap guru. Karena semua ini lisan khalihim mengatakan, aku ada penciptanya, aku ada penciptanya, aku ada penciptanya. Berarti makhluk ini adalah guru kita. Kesimpulan itu, begitu beratnya guru dan murid, maka beliau pada waktu itu juga meneruskan, jangankan aku jadi guru, jadi murid pun kurang memenuhi syarat. Dan pada waktu itu radas yang lainnya, ya saya nggak sanggup jadi murid, apalagi jadi guru, gitulah. Itulah akhlak beliau. Ini ada kaitannya murabi akhir zaman dan gelang gemilang, sehingga beliau tidak, ya beliau nderek, beliau juga tenggelam menyertai kita ini barangkali hadir, menyertai kita. Para hadirat yang dihormati, Allah Ta'ala yang maha agung, maha luhur, maha sempurna, maha kasih sayang, terlalu mudah memperjalankan bahayai, mampu jadi guru terlalu mudah bagi Allah. Para hadirat itu kita rasakan, para hadirat. Tapi kalau diadakan guru asli, murid palsu, kados kula neten iki para hadirat. Ya ayyuhal ghaus salamullah alaika rabbini wanzur ilayya sayyidi bina silatil hadratil aliyah. Para hadirat yang kehormati. Dan keempat, pernah beliau menyatakan, dimohoni petunjuk seorang, Mbah Yai, setelah peninggal panjenengan aku ikut siapa Mbah Yai? Beliau mention dengan penuh kasih sayang, ikut wakil dia dengan kasih sayang. Kalau aku nggak ada kamu bingung. Oh itu kan mujadid orang 100 tahun, aku ya jadi satu di situ. Coba. Ibarat satu jamaah murid, beliau diperjalankan oleh yang memperjalankan, fadhil Allah dan syafaat Rasulullah SAW dan bir-Rasul, maka Allah perjalanan beliau mampu diperjalan oleh Allah, mampu jadi guru kita. Itu kita rasakan semuanya. Bahkan Allah Ta'ala memperjalankan beliau itu mampu membuat kurikulumnya yang sungguh begitu indahnya, berupa shawaidah dan ajan ini para hadirin. Para hadirin yang dihormati, ada 4 dan ada lagi. Beliau pernah dawuh menceritakan seorang, namun beliau tidak menjelaskan siapa yang diceritakan dan kapan, tidak dijelaskan. Wakilah ada yang mengatakan kan kurang kuat, sekitar awal wahidah atau menjelang atau sebelum ada wahidah. Begini, niki enten tiyang sing asal alamat pilih para ghaus itu bermusyawarah membahas kelangsungan dunia isinya ini. Tapi semua sudah tidak ada yang sanggup pada waktu itu. Karena parahnya umat manusia, sulit untuk diperbaikinya. Tidak ada yang sanggup pada kalian. Secara ketepatan, mungkin karenanya atau mungkin ketepatan, di saat sudah tidak ada yang sanggup para gos-gos itu. Ini biasanya di alam rohani itu ya roh sudah tercipta, sehingga kalau ada priagung setelah sekarang ini upamanya ya jadi satu situ rohaninya, kalau kami nggak salah. Maka tidak ada yang sanggup para gos itu, kalau sulitnya untuk diperbaikinya. Dan ini selalu wajar. Jadi ini tidak ada yang mungkin bisa selain
fadl Allah, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barakan hadirat. Sebagaimana yang dikatakan Nabi Islam pertama gilang gemilang di tengah-tengah surut. Nanti di akhir zaman akan gilang gemilang. Tidak mungkin terjadi bila tidak fadl Allah, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bir Rasul yang istimewa. Tidak mungkin terjadi. Lah ketepatan zaman ganti sholawat ada arah perjalanan yang masih di sana. Ya tadi saya mengatakan, katanya beliau itu, saya tanya siapa murabinya? Beliau sallallahu alaihi wasallam. Sungguh betapa indahnya. Betapa indahnya kita di akhir zaman ini di dalam lingkaran murabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barakan. Tapi kita gelonjong sing tidak apa. Mari kita menangis hati kita pada Allah Ta'ala. Kita belum mampu bersyukur pada Allah Ta'ala. Ya, ada yang mengatakan mbahnya itu diimplak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ya bukan beliau. Namun diimplaknya alam ini lain dengan implaknya guru SD, ngimplaknya murid SD lain. Kalau implaknya anak SD mungkin kelihatan dirinya, alatnya, gurunya, lingkungannya. Ini lain, tidak ada. Lebur pada sananya. Jauhlah daripada itu. Itu terlalu kecil implak SD itu dalam alam ini. Para hadirat yang dihormati. Sampai alhamdulillah wahidah ini anugerah yang luar biasa yang pernah terjadi, yaitu doa yang meliputi alam semesta, negeri tercinta, mujadah yang kandungannya Fatihah, cara-cara pengamalan termasuk terus ya wahiyat anturikun seterusnya sampai terakhir. Mohon pada Allah bila berkah untuk makhluk yang telah kau jadikan dan negeri tercinta ini dan mujahadah ini. Sungguh betapa sempurnanya kandungan doa ini para hadirin. Ini belum pernah terjadi sejarah untuk umum. Termasuk doa waj'alil anama muslimin bil wahidiyat. Ya Allah, jadikanlah umat manusia secepat-cepatnya ya Allah bil wahidiyat, dengan hakikat syariat li rabbil alamin, mengabdi pada Allah Rabbul Alamin. Diteruskan, ya Rabbana ufir, ya Allah ampunilah dosa-dosa kita semua ini. Yasir, permudahkanlah semua urusan kita semua ini ya Allah. Wahdina, tunjukilah kami semua. Qarib ba'alih bainana. Pereratkan, persatukanlah hubungan antara kita. Kita siapa? Kita umat Islam. Kita pengamal, kita umat Islam. Kita bangsa Indonesia. Kita umat manusia, anak tumbah Nabi Adam alaihissalam. Doanya mencakup apa sih relevansinya sholat dengan wahidah ini? Wahidiyah Islam, di dalam Islam sholat itu suatu upacara penghambaan yang tidak ada tara mulai Nabi Adam ila yaumil qiyamah selain sholat, terutama sujud. Tidak ada nilai rohani, dinamis dengan fisik jasmani, jungkel, maha tinggi Allah. Redaksinya begitulah para hadirat yang dihormati.
Salat itu suatu yang berat, yang sempurna. Malaikat mungkin yang dia kebagian ruku, tidak ada yang lainnya. Ada yang bang sujud saja, tidak ada yang lainnya, dan seterusnya. Tapi Rasulullah SAW diberi oleh Allah kenikmatan suatu anugerah upacara penghambaan yang begitu indah dan agung dan sempurna. Begitu juga umatnya diberi kesempatan menikmati nilainya ubudiyah berwasat itu para hadirin. Coba mari kita hayati sholat ini, kandungan sholat, pas sujud, jasmaninya, rohaninya, bacaannya, coba. Beruat, suluit, bagus tiada tara. Ini lazimnya makhluk khusus yang bisa oleh sholat itu. Orang manusia biasa tidak mungkin dia bisa sholat itu. Mengapa Allah dan Rasulnya? Mengapa Rasul? Sehingga umatnya diberi kesempatan merasakan melaksanakan audiensi kepada Tuhannya, ibadah kepada Tuhannya. Yang ini angkatan para Rasul, para Nabi, bahkan Nabi akhir zaman sallallahu alaihi wasallam. Coba kita telaah. Adakah suatu bentuk sujud ibadah seperti sholat? Tidak ada, tidak ada. Ya tinggi, ya berat, memang berat. Kan apa? Kita punya sifat melekat dzulum kafar. Nggone zalim, nggone kufur. Mahal kotok manisnya, nggone lali, nggone salah. Tempat lupa, tempat salah. Zaluman jahula, tempatnya zalim, bodoh manusia. Maka tidak mungkin kita manusia bisa melaksanakan sholat itu, tidak mungkin. Bila tidak anugerah dan sabli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disinilah puncaknya jiwa rahmatan alamin. Beliau sallallahu alaihi wasallam secara karakter, sejarah, beliau pada waktu belum ada Islam, beliau tampil menolong orang yang tertindas. Belum melapori satu, sekarang mungkin seperti organisasi, melapori satu jamaah atau kelompok yang ngayomi orang tertindas. Zaman jahiliyah banyak orang tertindas. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam beberapa temannya melangkah hal seperti itu. Atas dasar inilah maka kita yakin persiapan 5 di Gua Hira, persiapan 5 waktu. Ini suatu puncaknya suatu sikap batiniah yang sungguh betapa kasih sayang pada umat dan masyarakat pada waktu itu para hadirin. Sehingga puncaknya mendapat anugerah, termasuk umat ini mendapat anugerah dari Allah. Jasa beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga semuanya tidak hanya Nabi saja yang diberi sholat itu, umatnya semua diberi kesempatan sholat. Mungkin kalau kita ini pada presiden ya, bukan ketua jamaah saja, ketua jamaah seakan menusor sedoyo di kesempatan bersama pemimpinnya umat itu. Begitulah kita pada Tuhan Yang Maha Agung. Waktu menerima saja jauh daripada makhluk yang lainnya, manusia yang di sana di atas sana. Jauh dari kita. Barangkali hadirin. Beliau menyatakan, ya Mbak Yai, saat yang bener panjang kulo dari sinten, ndak pakai dia, lek teng kula mboten san bingung. Wajah mujadid udah 100 tahun. Lah, beliau ternyata menghindar, takut, dan cinta, takzim pada Allah dan Rasulnya. Maka beliau tidak berani tampak
berjuang menyongsong masa depan umat makhluk ini. Ternyata di sini hasilnya dijabai oleh Allah. Derek-derek, ikut siapa? Ya siapa? Murabi akhir zaman itu para hadirin. Cuman satunya dengan fisik, satunya mungkin tanpa fisik. Para hadirin yang kami hormati. Mari kembali pada yang pertama tadi, sholawat. Mari kita sekarang ini mulai belajar apa arti sholawat. Kata jamak doa. Apa itu doa? Sikap pengagungan pada Allah seagung-agungnya. Sikap rendah, hina, dina, butuh dan seterusnya. Ditambah lagi sikap tetusan menyintai kekasihnya Allah yang maha kasih sayang, yaitu beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tepat sekali karena kita oleh Allah diperjalankan dan beliau sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah sebagai hadis yang kurang lebih maksudnya. Sugengku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik bagi kamu semua. Wafatku juga demikian. Sugengku Rasulullah dapat memberikan tuntunan syariah, sunnah-sunnah untuk kamu semua. Wafatku baik bagi kamu semua. Karena sesungguhnya amal-amalmu diperlihatkan kepadaku oleh Allah Ta'ala. Di saat aku menyaksikan amalmu yang baik, aku memuji kepada Tuhanku. Di saat aku menyaksikan amalmu yang buruk, aku mohon ampun. Begitu kasih sayang beliau Rasulullah SAW kepada kita. Tapi kita tidak tahu. Kalau kita tahu, kita tidak berani berbuat maksiat. Nyatanya tetap berlarut-larut seperti saya ini. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Sayyidi. Para hadirin, boleh kami ibaratkan di saat kelangkaan murabi atau tidak ada di akhir zaman ini yang memenuhi syarat maka Allah memberikan anugerah yang agung berupa sholawat para hadirin. Dan ternyata kita diberi suatu penderek Mbah Yai. Ini suatu fadhil yang besar sekali para hadirin. Kapankah kita bisa mensyukuri para hadirin? Salawat yang betul agung dari Allah. Para hadirin. Di saat seperti ini para hadirin. Allah menurunkan anugerah yang agung para hadirin. Yang belum pernah terjadi. Kemudian Allah dengan perjuangan Mbah Yai secara lahiriah. Kita ini yang dzulum kafah, yang maha khata' wa nasihan para hadirin. Diberi kesempatan para hadirin. Diberi kesempatan mengamalkan wahidiyah para hadirin. Mbah Yai diperjalankan oleh Allah Ta'ala begitu tuntunan kita. Selalu Nabi menyertai kita baik dan buruk para hadirin. Para hadirat yang kami hormati. Di saat-saat yang penting itu Mbah Yai pada waktu itu tadi saya matur, beliau dipercayakan oleh Allah Ta'ala setelah sempurna wahidiyah ini beliau tenggelam menyertai kita jadi satu. Kita begini tidak terasa para hadirat kita ini. Mungkin ibarat satu pendidikan SD, ada orang diberi kemampuan
merasa nggak sanggup tapi tidak ada lainnya dan beliau sedikit banyak diberi, maka disyukurinya lah dan kemudian sampai lahir akidah ini. Tapi saat-saat kondisi telah datang murabi itu langsung duduk bersama murid yang lainnya, bersama murid yang lainnya para hadirin. Coba lazimnya jadi satu, bukan menyatu, bukan menjadi, jadi satu. Jadi satu itu satu puncak perjalanan. Orang mungkin karena kagum, karena tanggung jawab, karena cinta bercampur sehingga dia lebur pada satu titik yang dipandang yaitu wahidiyah. Beliau melebur wahidiyah. Berarti saat kita itu mengamalkan wahidiyah secara rohaniah, kita itu oleh Allah diperjalankan jadi satu orang bahayai. Pernahkah kita merasa seperti itu? Saya sendiri hanya bisa bicara, tapi tidak bisa melaksanakan. Kami dosa pada bapak ibu sekolah. Kami mohon ampun para bapak-bapak, ibu-ibu. Bila aku tidak mendapat ampunan panjenengan sedaya, kula badhe cilaka para hadirin. Estu para hadirin. Kula panjenengan suwun ngapunten bahayai para hadirin. Kene sama bengal-bengal tok tapi gak iso nglakoni. Ya mugi-mugi pada hari hati kalau panjang dipun ampuni dosa-dosa kita oleh Allah Ta'ala. Dados pengamat sing tanggung jawab perjuangan masyarakat kur kangge apik. Mugi-mugi kalau panjang dipun kemampuan gelem nyare wahidiyah diterima wahidiyah. Allah hati-hati. Monggo kita sareng-sareng nyuwun ngapunten datang Allah Ta'ala, datang Kanjeng Nabi, datang Bapak. Mugi-mugi dipun tuntun kula putra wayah panjenengan, kanca kadir panjenengan, bangsa klub panjenengan. Al-Fatihah. Ya Syafi'ah khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi atil adha wa aslahu wa ruhahu atrikni wa qad zalamtu ala salih hasyati sewaka wa intaruta kuntu sahsun halika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi atil adha aslahu wa ruhahu atrikni wa qad zalamtu wa laysa li sayyidi siwaka wa in tarudta kuntu sahsan halika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi atil adha aslahu wa ruhahu atrikni wa qad zalamtu abadan wa rabbi wa laysa li sayyidi siwaka wa in tarudta kuntu sahsan halika. Para hadirin, di saat beliau sallallahu alaihi wasallam dipanggil-panggil menjawab, apa toh hajatmu umatku? Mugi-mugi kula sak putra wayah kanca Bani Adam jeung Nabi pancen suwun Gusti Allah. Ya syafi'al salatu wassalam alaika nurul khalqi hatilana wa aslahu wa ruhahu atrikni qad zalamtu abadan wa rabbini wa laysa li sayyidi siwaka ayantaro takuntu sasanalika ya sayyidi ya Rasulullah
يا سيدي يا رسول الله 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 يا أيها الغوث سلام الله عليك ربنا بإذن الله وانظر سيدي بنا وسيلة الحضرة العليا يا أيها الغوث سلام الله عليك ربنا بإذن الله وانظر إلى سيدي بنا وسيلة للحضرة العليا يا أيها الغوث سلام الله عليك ربنا بإذن الله وانظر إلى سيدي بنظر وسيلة للحضرة العليا يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك ما سلام ظلت وظلت خلتي بلدة إذ بيدي يا سيدي والأمة يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ظلت وظلت خلتي ببلدتي إذ بيدي يا سيدي والأمة يا شافع الخلق حبيب الله صلاة عليك مع سلامه ظلت وظلت التي بلدة خذ بيدي يا سيدي والأمة يا سيدي يا رسول الله 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 يا سيدي يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمة والآل بالوالدية يا ربنا اغفر سير توبتنا قرب ألف بيننا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والآل وجعل لنا مسيئين بالوالدية يا ربنا اغفر يا سير توبتنا قرب ألف بيننا يا اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجتة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجتة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجتة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وفي هذه المجتة اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة وفي هذه المجتة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجتة يا الله. Para hadirin, mari kita merasa dosa, mohon ampun pada Allah Ta'ala, pada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin, kita ini oleh Allah diberi kepercayaan, Mbah Yai diberi kepercayaan supaya waidah ini untuk kita semuanya. Para hadirin, begitu Al-Adil Al-Karim di akhir zaman ini, di saat orang sulit untuk menemukan orang yang dipercaya,
tetap ada sesuatu yang berharga. Di saat sulit untuk menemukan orang yang mau mempercayakan barang yang berharga, sulit. Tapi di akhir zaman ini Allah memberi anugerah yang agung berupa adilnya adil dengan tanpa pandang bulu, aliran, golongan, besar kecil, semuanya diberi kesempatan ngamali begitu ya pada hati-hati. Ini fadl Allah yang besar di akhir zaman pada hati-hati. Tidak ada seadil ini, al-karim seperti ini pada hati-hati. Sampai semua diberikan sistem rohani lahir semua diberikan para hadirin. Sampai suatu nyusahibu kita teringat ada hadis dawuh, kamu bila berdoa yakinlah diijabahi para hadirin. Alhamdulillah kita yakin dengan kita rasa bahagia pasti diterima dijabahi oleh Allah Ta'ala, membawa manfaat masyarakat, barokah, peningkatan sebanyak-banyak para hadirin. Amin. Di samping gembira tasakur, kita prihatin para hadirin. Masih banyak yang kira kita tertinggal penerapan ajaran Wahidiyah. Para hadirin yang kami hormati, sekarang mungkin banyak orang yang tidak paham, seolah-olah yang bisa mengamalkan hanya orang di atas sana. Kita ini tidak mungkin para hadirin. Ada anggapan seperti itu. Padahal sebaliknya para hadirin. Sebaliknya. Allah Ta'ala berfirman, maksudnya kurang lebih, mereka tidak diperintah melainkan untuk mengabdi kepada Allah dengan memurnikan agamanya. Jadi kita harus murni ibadah kita para hadirin. Para hadirin yang kami hormati, betapapun apa yang kita mohon, sempurnanya, tingginya, ini bila dilaksanakan dengan Allah, itu semua mudah bagi Allah. Maksud kami, saya pernah mengenal satu hadis yang maksudnya kurang lebih, ikhlas itu siri, setengah daripada siriku Allah yang kusimpan di hati hambaku yang kucintai. Mari kita sering mengambil fokus ini. Mungkin kita 6 detik fokus hanya ingat Allah, lain tidak. Mungkin 10 detik. Kemudian yakin, niat hanya Allah, hanya untuk Allah. Merasa alam semesta diamtekan Allah. Ini mungkin kalau kita 10 detik, 5 detik bisa. Tapi 1 menit mungkin kabur lagi. Mari tiap mungkin waktu-waktu yang penting, mungkin akan bekerja, akan istirahat, akan ibadah, akan apa saja. Mari kita fokus hanya Allah yang ada, hanya untuk Allah, lain tidak. Alam semesta diamtekan Allah Ta'ala. Kalau dengan benar-benar waktu kita Allah bariki ma khalaqta hadhil balda, waktu kita ya Rabbana, itu bukan kita, itu Allah sendiri yang menggerakkan para hadirin. Karena pada waktu itu siri Allah, hatinya itu siri Allah, ikhlas itu. Di samping siri Allah, ku cintai Allah di seorang ketepatan ikhlas itu pada hati-hati. Jadi di saat kita itu bisa ikhlas, ya pokoknya hanya Allah lillah itu total berarti. Kita ambil mungkin 2 menit, 10 menit misalnya, atau 15 menit, sering. Misalkan kita targetkan 1 hari ini mungkin 17 kali umpamanya, syukur meningkat sehingga di sini pada hakikatnya kudratnya itu hanya Allah yang ada. Bahkan waktu dia ya Rabbana barik, ini rohnya ikhlas itu Allah, siri Allah sekaligus dicintai Allah pada waktu itu. Ya mudah-mudahan kita dapat mensyukuri kenikmatan Allah besar ini di akhir zaman ini para hadirin. Maaf para hadirat, mari kita bersama-sama. Ya maaf kami yang baca doanya, colong panjenengan rohipun istighraq. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil sayyidina Muhammad wal alihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafiina wa habibina wa qurrati a'yunina wa syaraha wa karamati Allah nabika nabi rahmah
صاحب الشفاعة والإناية والمجيزة والكرامة وكشف الأمة وهدي الأمة وعلى أنبيائك والمرسلين وملائكتك المقربين عليهم الصلاة والسلام وعلى آلهم وأصحابهم وتابعيهم وجميع أقطابهم من أولهم إلى آخرهم وغوثية الزمان وسائر أولياء الله وأحبائه أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغربها من أولهم إلى آخرهم khususan al-azam di Indonesia walati akhirul fi hadhil qarya wa ma khawaliha usallallahu bahaya qatasal sirah radhiyallahu ta'ala min barakatihim wa syafaatihim wa karamatihim wa amatana bi antatin kama yalikum kabih wa balaikum salamana wa takhiyatana balana syafaatihim fi mujahadatina wa ta'amatina ya Allah wa balaikum salamana wa takhiyatana balana syafaatihim في مجاداتنا وتعالى يا الله يا حضرتكم بسم في هذه المجادة والتوبة يا حضرتكم أغثنا واشفع لنا عند ربك هذه المجادة يا حضرتكم أغثنا واشفع لنا عند ربكم في هذه المجادة والتوبة وبهذه الصلوات الواحدة وجميع ما تعلق بها يا الله اللهم بارك بها الصلاة الواحدة وجميع تعلق بها يا الله اللهم بارك بها يا الله اللهم بارك بها يا الله اللهم بارك بها يا الله وفي أدياننا وأديانهم وأنفسنا وأنفسهم وأهلنا وأهلهم وأزواجنا وأزواجهم وذرياتنا وذرياتهم والكل فائتنا وتتم يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا سلام يا سلام يا سلام يا منزل البركات يا منزل البركات يا منزل البركات بركة عظيمة مخيطة عامة ظاهرة في دين الدنيا والآخرة اللهم يا عدو يا ذي صل على سيدنا خلق العظيم وعلى آله وصحبه شهيد الولد والأهل وصحباتنا وبنا صراط المستقيم اللهم يا عدو يا ذي صل على سيدنا محمد ذي القدر العظيم وعلى آله وصحبه شهيد الولد والأهل وصحباتنا وبنا صراط المستقيم يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمة والآل وجعلنا مسيئين بالوحيدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يا سر تواتنا قرب أهل بيننا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة دائمة نسألك بها يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات ملتك قلوبا صفيا يا الله وعلوما نافعا يا الله وعملا مقبولا يا الله وذنوبا مغفورا يا الله وأمرا ميسرا وأرزاقا واسعة مباركة وحوائج مقضية والأمر والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وتم التوفيق والاستقامة التامة وذرية طيبة يا الله وذرية طيبة يا الله وذرية طيبة يا الله وحسن الخاتمة يا الله وحسن الخاتمة يا وحسن الخاتمة يا واغفر لنا وارحمنا وارضنا واغفر لنا وارحمنا وارضنا واغفر لنا وارحمنا وارضنا لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمن له حقوق علينا ولجميع من عمل بهذه الصلوات الواحدة ومن أعان عليها إلى يوم القيامة ولآل الرسول والأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة غوث هذا الزمان وأوانه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى اللهم بحق اسمك الأعظم
وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركته سيادة السماء ووليه يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركته سيادة السماء ووليه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله عليك جميع العالمين نتعالى واجعل في تأثير بليغ عليك جميع العالمين نتعالى واجعل في تأثير بليغ جميع العالمين نتعالى واجعل في تأثير بليغ وإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وفروا إلى الله 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 وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الفاتحة. Dengan fadl Allah Ta'ala, saat beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam para beliau bahaya yakin diterima dijabai oleh Allah para Rasulullah, membawa manfaat masyarakat baru sebesar-besarnya sehingga kemudian dialah lagi umat masyarakat kembali afiru ila Allah para Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi kami sampaikan ribuan terima kasih dengan iringan doa jazakumullah khairati wa sa'adati dunia wal akhirah wa ja'alakum minal ladzina yashfa'u lahum wa yurabbihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafa'atan wa tarbiyatan wa sataini fid dini wa dunia wal akhirah. Hal-hal yang tepat kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah wa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asyar tarbiyah wa min ghusiyati zaman radhiyallahu an at-tarbiyah wan nadhr wal barakah wal afa minkum wassalamu alaikum wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh.